wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayah bunda rahimakumullah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tugas pokok kita, yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita ini diciptakan dengan tujuan pokok, yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya kita ikut Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Rasul untuk menjadi mentor, untuk menjadi pembimbing bagi manusia, supaya manusia tahu bagaimana cara menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah mengatur waktu-waktu yang pas, bagaimana cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada waktu berupa harian. Kita wajib sholat 5 waktu. Yang barusan kita kerjakan ini bagian dari kewajiban kita sehari-hari. Itu minimal 5 waktu. Selain 5 waktu itu, ada waktu-waktu di mana kita menambah backup ibadah harian kita. Seperti kita punya HP, ada power bank misalnya, itu sebagai backup power. Nah, kita juga demikian, Bapak Ibu, harus punya backup, namanya sholat sunnah nawafil, yang kita kerjakan secara sukarela, qobliyah ba'diyah. Sangat rapi Allah mengatur kita. Qobliyah ba'diyah ini minimal 12 rakaat. Disebut dengan sunnah muakkadah. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Ya. Terus 2 rakaat sebelum asar, itu sunnah biasa. Jadi ini 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, itu termasuk muakkadah. Apa kata Nabi? Man shalla bil yaum isnatai asyara rakaat. Siapa yang setiap hari dia menjaga salat sunnah nawafil yang hukumnya sunnah minimal 12 rakaat, faqad bana baitan fil jannah, maka dia pahalanya seperti membangun rumah di surga. Jadi dia pahalanya, dia telah membangun rumah di surga. Jadi membangun rumah di surga itu bisa dengan membangun masjid, bisa juga dengan melaksanakan salat sunnah nawafil minimal 12 rakaat. Ini harian yang kita kerjakan. Pekanan dihubungkan dengan hari. Setiap hari Senin dan Kamis kita disunahkan berpuasa. Karena dalam kedua hari itu, kata Nabi, dzalika yaumun rufi'a fihi al-a'mal. Itu hari dilaporkannya amal manusia. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im, maka aku suka ketika amalku dilaporkan aku sedang berpuasa. Di hari Jumat kita wajib berkumpul, para suami terutama, karena para suami adalah pemimpin rumah tangga. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin rumah tangga, maka dalam memimpin rumah tangga, mendidik istri, mendidik anak,
suami harus punya bekal ilmu, minimal sepekan sekali mendengarkan khutbah Jumat. Dari saking pentingnya khutbah Jumat, sholat zuhur yang seharusnya 4 rakaat diganti menjadi 2 rakaat sholat Jumat, dan 2 rakaatnya menjadi khutbah Jumat. Kalau ada seorang laki-laki hadir di sholat Jumat tidak kebagian khutbahnya, berarti dia tidak kebagian 2 rakaat dari kelengkapan sholat di hari Jumat itu, sholat zuhur sebagai pengganti sholat zuhur. Tujuan apa? Tujuan supaya suami berbekal. Ini kewajiban pekanan. Jadi sudah ada harian, sudah tercantum, pekanan sudah diatur oleh Allah. Bulanan dihubungkan dengan tanggal yang sejalan dengan bulan di atas langit. Jadi ada 3 hari di mana bulan nampak sempurna, sampai-sampai langit nampak putih. Dalam bahasa Arabnya disebut albid, abyad, putih. Itu tanggal 13, 14, 15. Kita disunnahkan berpuasa. Siyamu ayyamul bid ka siyamid dahr. Kata Nabi, berpuasa 3 hari di hari putih, tanggal 13, 15, 16 itu setiap bulan, pahalanya seperti puasa sepanjang tahun, ka siyamid dahr. Jadi program harian berupa sholat, pekanan ada puasa, ada sholat, bulanan ada puasa. Nah, tahunan hukumnya wajib, kita diwajibkan berpuasa Ramadan. Ini yang kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang merasa punya iman, kutiba 'alaikumusshiyam, diwajibkan bagimu berpuasa. Diwajibkan bagimu berpuasa. Kata kutibah ini artinya wajib. Kalau ada orang tidak punya halangan apa-apa, tidak punya uzur apa-apa, tidak sakit, tidak musafir, dengan sengaja dia tidak berpuasa di Ramadan, alasannya nanti mengganti di hari yang lain, maka dia tetap hukumnya dosa besar. Dia dosa besar karena dia meninggalkannya tanpa alasan. Karena kata Allah, hanya orang yang sakit dan orang musafir yang boleh tidak berpuasa pada hari itu, tapi wajib mengganti di hari yang lain. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka siapa yang sakit atau musafir, maka dia wajib mengganti di hari yang lain. Satu kondisi yang memungkinkan bagi seseorang dia hanya membayar fidyah, yaitu ketika dia sudah sangat tua dan tidak mampu membayar puasa. Kata Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa sama sekali, maka dia wajib membayar fidyah sejumlah hari yang dia tidak mampu melaksanakan puasa itu. Tetapi kalau dia ternyata mampu mengganti puasa, kata Allah, tetap membayar puasa itu lebih bagus. Wa antasumu khairul lakum. Kalau dia membayar puasa itu lebih bagus. Nah ini teman-teman rahimakumullah, saya hari-hari ini punya program keliling ke masjid untuk memberikan pemahaman supaya Ramadan ini tidak dianggap seperti hari-hari biasa. Ramadan ini adalah bulan khusus, bulan istimewa, yang kalau kita tidak kebagian,
kita akan rugi seumur hidup kita. Karena ini di depan saya ini masyarakat pedagang. Misalnya dibuka bazar, obral pahala, obral keuntungan. Maka kalau kita nggak buka toko di hari itu, kita rugi. Kalau kita buka toko, kita akan dapat keuntungan untuk membackup kerugian kita atau kekurangan kita selama setahun. Maka di hari bazar itu kita harus bersungguh-sungguh, karena ini lagi ada pasar yang memang di situ diobral keuntungan. Maka kita berusaha untuk merebut kesempatan itu. Sebab keuntungan yang kita dapat di seluruh hari bazar itu, kalau dikalkulasi bisa cukup untuk bekal kita setahun. Nah, teman-teman, sama ya. Ramadan ini obral pahala. Kalau kita maksimal mengisi Ramadan, kita akan dapat backup pahala selama setahun. Kalau kita masuk Ramadan seperti biasa-biasa saja, maka kita akan mengalami kerugian selama setahun. Dan kita tidak kebagian apa-apa dengan Ramadan. Karena itu kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Ya, masing-masing orang tergantung niatnya. Kalau dia dari Ramadan hanya ingin dapat keuntungan materi, ya dapat materinya doang. Tapi kalau dia di Ramadan pengen menutup kekurangan selama setahun, kesempatan dia menutupnya. Karenanya, kalau kita hari-hari ini mendengar banyak penutupan pengajian disebut dengan istilah tawakufan. Sebetulnya itu tradisi sejak zaman dahulu. Tradisinya bukan berhenti mengaji sebetulnya. Sebetulnya tradisinya adalah, Bapak Ibu, dulu para ulama fikih, para ulama tafsir, ulama hadis, mereka ketika mau masuk Ramadan, mereka sudah berniat ingin mengkhususkan diri di Ramadan dengan memperbanyak ibadah, terutama membaca Quran. Ulama yang ngajar fikih setiap hari, dia minta izin, sebentar lagi akan masuk Ramadan, izinkan aku mengkhususkan diri dengan Al-Quran, karena Ramadan bulan Al-Quran. Ulama yang mengajar hadis minta izin, aku akan mengkhususkan diri dengan Al-Quran, karena Ramadan bulan Al-Quran. Kita hentikan dulu pengajian. Jadi maksudnya bukan menghentikan pengajian lalu kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang selain ibadah Ramadan. Bukan. Kita justru menyibukkan diri dengan memperbanyak amal soleh selama Ramadan itu. Sebab satu amal di Ramadan pahalanya bisa dilipat gandakan, yang itu cukup untuk bekal kita setahun. Jadi benar-benar obral pahala di Ramadan itu. Maka jangan sampai tidak kebagian kesempatan itu. Misalnya Bapak Ibu, seorang ulama fikih, Imam Asy-Syafi'i, dia mengkhususkan di Ramadan menghatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i keilmuannya luas sekali, hafalan Qurannya kuat sekali, tapi dia masih mengkhususkan diri baca Quran. Disebutkan dalam riwayat Al-Ma'suru anhu, riwayat yang kuat tentang Imam Syafi'i, kana yakhtimul Quran fi kulli syahrin 30 khatmah. Imam Syafi'i khatam Quran setiap bulan 30 kali khatam. Wa fi Ramadan 60 khatmah. Di Ramadan 60 kali khatam. Jadi khatmun bin nahar, khatam di siang hari, wa khatmun bil lail, dan khatam di malam hari. Jadi
Itu makna mengkhususkan diri. Saya tadinya kurang yakin dengan cerita ini, sampai suatu hari saya dalam penelitian untuk mencari riwayat ulama hadis dalam kitab Tahdhibul Kamal karya Imam Al-Mazzi. Itu buku khusus, ada sekitar 30 jilid tentang para perawi hadis. Di situ saya pas mencari salah seorang ulama bernama Ad-Dhahhak. Di antara cerita dia mengatakan, kuntu usabiqus Syafi'i. Aku ingin berlomba menghatamkan Quran seperti Imam Syafi'i. Akhtimul Quran sittina khatmah. Aku akan khatamkan Quran 60 kali khatam. Faqala Dhahhak mengatakan, fama khatamtu illa 59 khatmah. Ternyata aku hanya mampu menghatamkan 59 kali khatam. Perhatikan. Lalu Ad-Dhahhak ini mengevaluasi diri. Apa yang kurang? Kenapa kok aku nggak punya kemampuan 60? Dia coba teliti. Begitu Ramadan berikutnya, kata Dhahhak, aku memfokuskan diri sejak bulan Sya'ban. Karena Bapak Ibu, Ibnu Hajar pernah menceritakan dalam kitab Fathul Bari bahwa bulan Sya'ban seperti ini kita sudah mepet banget, sudah dekat banget nih, sudah tinggal beberapa hari lagi nih, ya 10 hari lagi dah kita masuk Ramadan. Kalau program Hafiz Indonesia di RCTI itu 4 hari lagi nih, saya dan teman-teman sudah buat program untuk program Hafiz Indonesia di RCTI. Itu mulai 4 hari lagi. Jadi teman-teman kalau ingin memotivasi anak-anaknya supaya senang menghafal Quran, silahkan. Itu suatu tuntunan yang bagus supaya mereka termotivasi untuk menjadi hafiz Quran. Itu 4 hari lagi. Nah, tapi Bapak Ibu rahimakumullah, dikatakan oleh Ibnu Hajar bahwa kana kudama'una, para pendahulu kita, jadi para sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, hum yakubbul ibadah fi Sya'ban. Mereka kalau sudah masuk bulan Sya'ban, mereka fokus memperbanyak ibadah kama yakubbul fi Ramadan, sebagaimana ibadah yang akan mereka kerjakan di Ramadan. Jadi bulan Sya'ban memperbanyak puasa karena di Ramadan akan banyak puasa. Di Sya'ban memperbanyak baca Quran karena di Ramadan mereka akan memperbanyak baca Quran. Di Sya'ban memperbanyak qiyamul lail, salat malam, karena mereka di Ramadan akan memperbanyak salat malam. Jadi begitu Pak, persiapannya sudah bulan Sya'ban. Bahkan di bulan Sya'ban itu, kata Ibnu Hajar, para sahabat tabi'in, mereka itu sudah mulai melunasi bayar zakat semuanya. Sudah selesai zakatnya. Di Ramadan sudah mereka hanya memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pahalanya beda, bukan. Zakat itu harus dikerjakan pada waktunya. Seperti salat zuhur, salat asar. Jadi banyak orang salah paham, zakat harus di Ramadan terus dianggapnya dia lebih banyak pahalanya. Enggak. Justru zakat itu lebih banyak pahalanya kalau dikerjakan pada waktunya. Sekalipun dikerjakan di Ramadan, kalau terlambat bukan pada waktunya, dosa juga. Gitu. Artinya tidak tepat waktu. Jadi bukan karena Ramadan bayar zakat, enggak. Zakat itu ada waktunya. Kapan Bapak wajib bayar zakat? Di situ wajib bayar zakat. Karena ada waktunya zakat. Kalau sedekah, silahkan. Kalau sedekah, silahkan. Jadi jangan sampai diakhir-akhirkan, sampai tidak bayar zakat menunggu Ramadan misalnya. Enggak. Zakat itu ada waktunya. Kapan Bapak panen sebagai seorang pedagang, maka wajib bayar zakat pada waktunya. Nah, itu tentang bagaimana pendahulu kita, mereka menyiapkan diri untuk masuk Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan ini acara khusus milik Allah. Jadi bukan acara manusia, bukan.
Yang bikin program Ramadan ini bukan kita-kita, bukan. Ini langsung Allah. Yang ngundang Allah. Allah yang punya langit, yang punya bumi. Dan kita semua milik Allah. Jadi kita harus mempersiapkan diri supaya kita maksimal masuk Ramadan itu. Dan kita nggak punya pilihan kecuali ikut Allah. Terserah mau ikut Allah secara sukarela atau ikut Allah secara terpaksa, ya sudah, pokoknya wajib ikut Allah. Menghindar dari Allah, tetap ketemu Allah juga. Mau kemana kita? Lari dari Allah? Nggak mungkin. Mending kita ikut Allah secara sungguh-sungguh daripada terpaksa ikut Allah. Nah, karena itu kalau Allah punya program, kita agungkan. Karena kita menjadi mulia kalau kita mengagungkan apa yang Allah agungkan. Nah, bulan Ramadan ini Allah yang mengagungkan, Allah yang mengadakan acara. Karenanya undangannya langsung dari Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Kata Allah, wahai yang merasa punya iman, aku ngundang kamu nih, kata Allah. Kalau kau merasa punya iman, aku ngundang kamu. Kalau tidak punya iman, aku nggak butuh, kata Allah. Nah ini Pak, Bu, rahmatullah, berarti program Ramadan ini khusus bagi yang punya iman. Yang nggak punya iman, minggir aja, kata Allah, aku nggak butuh. Jadi Allah nggak butuh manusia sebetulnya Pak, Bu. Yang butuh Allah kita ini. Makanya kita nggak bisa sok jual mahal kepada Allah. Jadi seakan-akan nggak butuh Allah misalnya. Tidak, kita rugi sendiri nggak butuh Allah. Mau kita hidup karena pertolongan Allah, kita punya mata dari Allah, kita punya tangan dari Allah, kaki dari Allah. Mengapa sok jual mahal kepada Allah? Kita rindu kepada Allah. Nah, Allah sayang kepada kita. Dibuatlah program hanya sebulan dari setahun. Sebulan ini untuk menutupi kekurangan kita selama setahun. Ibarat pom bensin, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu jauhnya perjalanan, kalau aku tidak mengisi full tank, nanti ada masalah di tengah perjalanan aku. Begitu ketemu pom bensin ini, Bapak Ibu harus mengisi full tank. Karena aku tahu perjalanan sangat jauh, kalau aku tidak mengisi full tank, maka aku akan mengalami kesulitan tengah jalan. Nah, Ramadan ini ibarat pom bensin yang setelah ini kita tidak ketemu lagi kecuali setahun depan. Maka kita supaya kokoh, kuat, aman, pas ketemu Ramadan isi full tank dengan banyak amal. Tadi Imam Syafi'i selevel Imam Syafi'i, ilmunya luas, ibadahnya sangat tinggi, murid-muridnya ribuan, dan kita termasuk madhab Syafi'i sejumlah ini. Imam Syafi'i kebagian pahala sebesar itu, masih beribadah membaca Quran sampai khatam 60 kali di Ramadan. Mengapa? Karena menyiapkan full tank untuk setahun. Jadi dikhususkan ini, Ramadan ini dikhususkan. Kurang-kurangi mulai sekarang, dipersiapkan apa yang akan kita lakukan selama Ramadan itu. Jangan dikira Ramadan itu hanya puasa, sholat malam, udah selesai. Ada baca Quran. Puncaknya ada i'tikaf. I'tikaf itu 10 hari terakhir Ramadan. Nah, itu banyak orang merasa nggak penting dengan i'tikaf. Dan Allah sendiri menjelaskan itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, dari ayat 183 sampai ayat 187. Ini saya ringkas nih Bapak Ibu. Di ayat itu pertama Allah menyebutkan program Ramadan itu puasa, kutiba alaikumussyiyam. Kedua, Allah menyebutkan belajarlah fikih puasa, faman kana minkum maridun aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra.
tidak boleh meninggalkan puasa sama sekali kecuali saat sakit atau musafir. Wa antasumu khairul lakum, kalau kamu berpuasa lebih bagus. Yang ketiga, Al-Quran, baca Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Terus yang keempat, perbanyak doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Doa. Ini program Ramadan. Bersama keluarga. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Wa hilla lakum bertasyamir rafatsu ila nisaikum. Kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu sempatkan bersama keluarga. Makanya hampir semua perusahaan di dunia ini kalau sudah masuk Ramadan, mereka memperbolehkan karyawannya, ini Allah yang menggerakkan, memperbolehkan karyawannya pulang agak awal supaya kebagian berbuka puasa bersama keluarganya. Itu Allah yang menggerakkan, Allah mengkondisikan semua itu. Makan sahur, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan sahur termasuk program. Puncaknya apa? Iktikaf. Wala tubashiruhunna wa antum akifun fil masajid. Artinya ini satu paket, Pak. Kalau kita baca ayatnya, kita ketemu di situ dibuka dengan la'allakum tattaqun, ditutup dengan la'allahum yattaqun. Satu program. Nah, kalau kita cuek-cuek saja, nggak kebagian kesempatan ini secara utuh, kita rugi, Pak. Kita menyesal. Iya, kalau masih hidup tahun depan, diberi kesempatan oleh Allah di Ramadan, nggak digunakan sebaik-baiknya. Pak Ustadz, aku pedagang. Bapak Ibu, tidak dilarang pedagang. Bapak berangkat sahur, bawa Quran, sambil berdagang, baca Quran. Ada orang beli, layanin, baca Quran lagi. Justru keberkahan di situ. Bukan atas pedagang alasan di depan Allah di hari kiamat, ya Allah aku sibuk dagang, ya Allah nggak sempat baca Quran. Ini salahnya sendiri, nanti kita merugi sendiri. Banyak zikir, banyak istighfar selama berdagang. Justru di situ keberkahannya. Ketika punya rezeki lebih, bersedekah kesempatan. Pak Ustadz, aku bukan orang kaya. Allah tidak minta kaya dulu untuk bersedekah. Kata Nabi, ittaqin nar walau bisyaqqit tamr. Lindungi dirimu dari api neraka sekalipun kamu hanya bersedekah separuh kurma. Banyak sekali saya menemukan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ada orang dia beli satu parfum kecil. Lalu dia menjelang sholat maghrib atau menjelang setiap waktu sholat, dia berdiri di depan pintu Masjid Nabawi. Setiap orang lewat, dia kasih tetesin parfum, sedekah, tetes parfum setiap orang lewat, sehingga dia memperharum diri dengan parfum yang dia berikan. Sedekah. Apa saja yang bisa menyenangkan? Beli parfum, berdiri di depan masjid, orang lewat dikasih parfum. Ramadan berkah. Ada orang nggak mampu beli kurma 1 kilo, beli setengah kilo. Setiap orang lewat menjelang buka puasa dikasih sebiji kurma. Nih Pak, sebiji kurma. Sehingga dia berbuka puasa dan kurma yang dia kasih itu. Jadi jangan menunggu kaya untuk bisa bersedekah. Ya tentu kalau dia mampu, semakin banyak semakin lebih baik, karena sedekah itu ada kadarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Namun kesempatan yang baik itu sangat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini. Jangan sampai tidak kebagian kesempatan itu. Nah, inilah Bapak Ibu pentingnya kita mencari ilmu mengenal Ramadan. Ramadan ini, Pak, ada pembukaannya, ada pertengahannya, dan ada akhirnya. Pembukaannya, Pak, Bu, rahmatullah, jangan lupa niat. Terutama niat di hari pertama. Bahwa Bapak Ibu berniat nawaitu shauma Ramadan, ya, wa ayyami Ramadan. Aku nawaitu shauma ghadin wa ayyami Ramadan. Aku berpuasa besok dan seluruh hari Ramadan. Itu jangan lupa, Pak. Kenapa? Karena kata Nabi, man lam yabit asyaminal lail fala siyama lahu.
orang yang sengaja tidak berniat untuk berpuasa besok, berarti tidak dianggap berpuasa. Jadi ada niatnya, karena ini ibadah wajib. Mungkin kalau puasa sunnah, Bapak boleh agak sedikit dimudahkan, karena Nabi pernah puasa sunnah berniatnya setelah masuk duha, itu puasa sunnah. Nabi pulang dari masjid, lalu datang ke rumahnya, tanya kepada istrinya, ada sarapan enggak? Kata istrinya tidak ada. Ya sudah, aku niat puasa. Itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan, karena itu hukumnya wajib, niatnya harus sejak tadi malam. Jadi sejak malamnya atau sejak fajar, di mana dia sedang bersahur. Itu permulaannya. Pertengahannya, Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai ada waktu kebuang sepanjang Ramadan. Siangnya berpuasa, malamnya ibadah salat malam, di celah-celahnya perbanyak baca Quran. Zikir baca Quran, zikir baca Quran. Sambil berdagang nggak apa-apa. Jangan disia-siakan. Nah, ini pertengahannya. Jadi permulaannya niat, jangan lupa. Kemudian pertengahannya itu jangan sampai putus. Dan akhirnya, di bagian akhir, Bapak-Bapak, jangan seperti pemintal benang. Kata Allah dalam Al-Quran, ada seorang perempuan dulu di zaman jahiliyah. Dia menunggu orang melamarnya. Berdiri di depan rumahnya menenun benang sampai jadi sehelai kain. Malam harinya, begitu benang sudah menjadi sehelai kain, dia mikir, besok aku ngapain lagi? Dibongkar lagi benang yang sudah diselai kain itu sampai menjadi tumpukan benang. Besoknya tenun lagi sampai malam, sehelai kain sudah jadi, dibongkar lagi malam harinya. Allah merekam kisah wanita ini dengan sebuah pesan luar biasa. Kata Allah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Janganlah kamu berbuat seperti wanita bodoh ini. Setelah dia menenun, dia bongkar lagi. Nah, itu namanya pesan Allah kepada hamba-hambanya, jangan sampai berakhlak seperti wanita ini. Apakah ada? Ternyata banyak, Pak. Ketika pergi ke Mekah, Masya Allah, nggak pernah lepas dari sholat berjamaah di masjid. Ditenun tuh iman, banyak baca Quran, menunggu sholat di masjid, luar biasa. Nggak pernah ketinggalan sholat tahajud, nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah subuh, luar biasa. Ditenun tuh iman. Begitu pulang, bongkar lagi, nggak pernah ke masjid lagi, nggak pernah sholat berjamaah lagi, nggak pernah sholat tahajud lagi, nggak pernah baca Quran lagi. Ini namanya bongkar pasang seperti wanita ini. Di Ramadan, Masya Allah, siangnya berpuasa, malamnya sholat tahajud, siangnya setiap saat baca Quran. Selesai Ramadan, dibongkar lagi. Kata Allah, janganlah berbuat seperti wanita ini. Bapak Ibu, inilah tentang Ramadan. Yang paling penting, Pak, kita wajib melaksanakannya karena Allah. Jangan melaksanakannya karena kepentingan dunia. Ada seorang ibu, dia masuk Ramadan senang. Alhamdulillah, bulan melangsingkan diri, menurunkan berat badan sudah datang. Maka ibu-ibu senang menurunkan berat badan supaya semakin langsing. Niatnya melangsingkan diri. Ini bukan bulan langsing. Ini bulan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau langsing Alhamdulillah, kalau nggak langsing ya bisa aja. Jadi puasanya ibadah kepada Allah, bukan tujuannya menurunkan berat badan, bukan. Ikhlasan karena Allah. Dan tidak bisa menghindar. Ada salah seorang di Saudi, dia itu kaya raya. Dan dia paling takut berpuasa. Karena kaya raya, dia gunakan setiap Ramadan untuk musafir. Keliling dunia. Supaya musafir terus, dia supaya nggak berpuasa. Dan nggak bayar puasa, dia hanya bayar fidyah. Salah paham tentang puasa. Setelah sekian tahun, dia kena penyakit. Penyakit nggak ada obatnya. Terakhir dia berobat seorang dokter di Jerman. Dokternya non-muslim, bukan orang Islam, non-muslim.
Dokter ini mengatakan hasil penelitiannya kepada pasien ini, pasien dari Saudi ini, dia mengatakan, Bapak nggak ada obatnya kecuali satu. Apa itu? Berpuasa. Loh, itu yang paling aku takuti katanya. Justru obatnya Bapak puasa. Saya tahu dalam agama Bapak ada puasa setiap tahun. Itu obatnya. Kalau Bapak melaksanakan puasa akan sembuh. Benar, akhirnya dia berpuasa, dia sembuh. Sekarang udah sembuh seperti biasa. Jadi nggak bisa menghindar, Pak. Kita harus ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, saya telah meringkas sebuah buku. Ini ringkasan dari apa yang saya ceramahkan. Dan teman-teman yang ingin membaca buku ini ada di luar. Silahkan teman-teman punya buku ini supaya kita belajar dengan ilmu. Belajar dengan ilmu, dan saya berkeliling untuk menyebarkan supaya orang-orang paham Ramadan. Bukan hanya sekedar untuk menjalani aja. Tapi buku ini sangat lengkap bagaimana kita menjadi hamba Allah di Ramadan. Semua saya ringkas dengan baik, dengan mudah, dan dengan referensi yang sangat kuat, dan mudah-mudahan menjadi panduan ini. Karena ini ada biaya cetaknya, jadi teman-teman silahkan saja berinfak untuk pengganti cetaknya, dan saya akan terus keliling menyebarkan buku ini. Dan mudah-mudahan setiap sedekah teman-teman untuk menyebarkan buku ini menjadi pahala amal jariah, sehingga setelah ini tidak ada lagi orang yang masuk Ramadan asal-asalan. Tapi mereka masuk Ramadan dengan sebuah tekad yang kuat, dan dia tidak menyia-nyiakan Ramadan menjadi hal yang sia-sia. Ingat, kesempatan kita sangat singkat. Apa kata para ulama? I'mal li dunyaka biqadri baqaika. Lakukan untuk urusan duniamu sesuai dengan jatah waktu yang Allah berikan pada hidup kamu. Ingat, Pak, dunia ini nggak lama. Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika. Dan kerjakan untuk akhiratmu sesuai dengan jatah waktu kamu hidup di akhirat. Di akhirat selama-lamanya kita harus lebih maksimal beramal untuk akhirat. Dunia tidak lama, maka jangan berlebih-lebihan ngurus dunia sampai ke tingkat kita tidak sempat mengurus akhirat. Semoga Allah menjaga kita semua, barakallahu, dan mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan untuk bersungguh-sungguh menjaga amal ibadah kita, dan kita menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar ada santri saya, Bapak Ibu, mereka sedang bangun masjid. Mungkin Bapak Ibu ingin bersedekah untuk bangun masjid, sebagai di sana santri mereka para penghafal Quran, dan mereka gratis sebanyak 200 orang di pesantren Sukawangi Bogor. Baru 30% masjid selesai. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu diberi keberkahan oleh Allah atas semua yang telah Bapak Ibu infakkan. Semoga Allah berkahi. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada pertanyaan sebelum Bapak Ibu bubar. Saya ingin menyinggung masalah keikhlasannya sedikit, ya. Gini, ada seorang pegawai, dia itu nggak pernah korupsi, dan bersih selama menjabat, dan jabatannya tinggi, dan dia bisa korupsi. Begitu ditanya oleh salah seorang wartawan, dia menjawab, mengapa enggak korupsi? Padahal Bapak diam di tempat yang basah dan Bapak bisa korupsi, dan Bapak aman karena Bapak punya jabatan yang kuat. Kata dia, aku tidak korupsi karena aku takut tercoreng namaku. Aku takut tercoreng nama baikku. Maka Bapak ini bersih, terkenal bersih. Kesimpulannya, Bapak ini orang baik tapi tidak ikhlas. Karena dia menjadi orang baik, tidak korupsi, bukan karena Allah, tapi karena takut tercoreng nama baiknya. Jadi beda antara ikhlas dengan tidak ikhlas. Kalau ikhlas itu karena Allah, dia takut kepada Allah. Tapi kalau tidak ikhlas, dia takut tercoreng nama baiknya. Nah, ini pentingnya ilmu, Pak. Mengapa kita harus baca buku? Kenapa? Supaya kita beribadah bukan karena pengalaman seseorang, bukan karena nama baik, tapi kita beribadah karena Allah. Nah, itu butuh ilmu. Sehingga cantolannya adalah ilmu. Contohnya lagi,
Ada seseorang berpuasa karena ingin sehat. Kenapa kok Bapak ingin sehat? Karena temanku sakit, dengan berpuasa dia sembuh. Akhirnya dia rajin berpuasa. Berarti dia tidak ikhlas berpuasa. Kenapa? Karena berpuasa bukan karena ilmu, tapi berpuasa karena pengalaman seseorang. Ibadah ini, agama ini bukan pengalaman. Agama inilah ketaatan kepada Allah SWT. Itu pentingnya kita belajar ilmu. Semoga Allah berkahi. Silahkan yang mau bertanya. Ya, silakan. Kita kan mayoritas pedagang ya. Iya. Sama nggak nilai ibadah sholat tarawih berjamaah dengan sholat tarawih sendiri di rumah? Gimana? Nilai ibadah sholat tarawih di rumah dengan berjamaah di masjid. Ya. Sholat sunnah tarawih ada contohnya berjamaah di masjid. Tapi juga ada contohnya di rumah. Karena Nabi sholat 3 hari di masjid berjamaah dan sisanya Nabi sholat di rumah. Nah, karena itu sholat sunnah, Bapak silahkan ikut tarawih di masjid sebagai kebagian pahala berjamaah. Setelah itu Bapak lengkapi sholat tarawih di rumah. Kenapa? Karena sholat tarawih itu tidak dibatasi rakaat dengan 11 dan sebagainya. Bapak bisa menambah lagi sendiri di rumah itu sampai 33 rakaat, sampai 53 rakaat. Enggak apa-apa. Jangan membatasi 11 rakaat yang ada di masjid, enggak. Bapak silahkan nambah sendiri sampai sahur, sepanjang malam silahkan perbanyak sholat tarawih. Dan boleh Bapak Ibu tarawih sambil baca Quran. Ya, sekarang itu bisa pakai Quran tahajud yang ada standingnya, Bapak bisa baca di situ. Boleh. Para ulama juga begitu dulu. Mereka itu sekalipun sudah hafal Quran, mereka itu sholat sambil melihat Quran. Kenapa? Karena ada 2 pahala. Pahala mengulang hafalan dan pahala saya membaca Quran dalam sholatnya. Supaya tidak ngantuk juga. Itu juga bagus sekali. Ya, kalau Bapak Ibu ingin tahu Quran tahajud, para santri saya ini juga, karena mereka santri ini dia juga punya istilahnya dagangan mereka lah. Sholat Quran tahajud ada standingnya, ada ininya. Mereka jualan, para santri itu. Masya Allah. Semoga Allah berkahi. Jadi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lanjutin karena kita pedagang soal itikaf. Itikaf itu mah harus berdiam di masjid 24 jam atau kita akan dagang siang pas apa boleh malam aja kita itikaf. Di sini ada itikaf nggak? Semalam cuma ada. Saya usul tahun ini adakan itikaf 24 jam. Saya usul. Karena masjid ini masjid jami, ada salat Jumatnya, sebaiknya adakan itikaf. Coba. Yang kedua, pedagang itu bukan seperti pegawai. Pedagang itu dia nggak punya ikatan waktu. Kalau pegawai mungkin tergantung bos. Justru pedagang paling ada kesempatan untuk beritikaf. Gitu. Jadi dia bisa mengatur waktunya. Dia beritikaf masuk ke masjid, misalnya tanggal 20 Ramadan, sebelum terbenam matahari sudah masuk ke masjid, niat itikaf 10 hari. Pas ketika buka toko, dia buka saja tokonya. Nanti di situ dia tetap beribadah, berzikir. Ketika ternyata sudah waktunya tutup, masuk ke tempat itikaf. Itu saja, seperlunya aja buka toko, jangan ngobrol sesuatu yang lain dan masuk lagi ke masjid. Niatkan 10 hari. Niatkan 10 hari. Karena contohnya memang untuk Ramadan 10 hari. Jangan samakan itikaf Ramadan ini dengan itikaf sehari-hari. Kalau itikaf sehari kan memang ada itikaf parsial namanya. Setiap Anda masuk masjid berniat itu namanya itikaf parsial. Tapi Ramadan enggak. Contohnya Nabi beritikaf 10 hari. Masuk tanggal 20 Ramadan sebelum terbenam matahari dan Nabi keluar setelah sholat Id. Itu itikaf. Coba buktikan. Buktikan, Pak. Bahkan saya pernah mengajak salah seorang pedagang, dia mengatakan, "Pak Ustadz, kira-kira kalau aku beritikaf, dagangan saya di mana, Pak Ustadz? Bapak yakin sama Allah enggak?" Yakin. Mana lebih hebat, Allah atau Bapak? Ya Allah lah, Pak. Ya sudah, coba Bapak titipkan kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan ini bisnisku untukmu, aku sekarang mengurus engkau di masjid. Apa kata Bapak ini? Setelah dia itikaf, dia mendapatkan keuntungan lebih dari 1000% daripada dia menjaga dagangannya. Apalagi kita punya staf, apalagi kita bos di perusahaan itu, di toko kita punya pegawai. Udah, kita itikaf aja. Pegawai suruh datang ke sini. Ada apa? Ada pertanyaan? Silahkan.
Yang penting tetap itikaf. Justru itu yang paling membawa keberkahan. Jadi jangan cari alasan untuk menghindar. Karena ini program Allah. Itu. Sungguh ini akan membawa keberkahan bagi dagangan kita dan hidup kita dan bahagia, dan kita akan ketagihan. Pernah satu hari saya ngobrol sama mertua saya. Mertua saya pedagang. Terus dia bilang, saya bertanya, dan dia karena dia ketua majelis taklim, dia sering kali ngisi fikih Ramadan setiap tahun. Dan dia mengajar fikih Ramadan setiap tahun, mengajar itikaf. Saya tanya, Abah pernah itikaf? Belum pernah. Kenapa? Saya pedagang gitu. Saya bilang, coba Abah, sekarang Abah itikaf. Suruh pegawai untuk Abah mengerjakan pekerjaannya. Sejak itu, mertua saya itu, dia setiap tahun beritikaf, dan dia ketagihan terus beritikaf. Dan dia mencari di mana tempat itikaf. Nah, coba buktikan. Akan lebih berkah, akan lebih bahagia. Kenapa? Karena kita telah membuktikan mengutamakan Allah di atas kepentingan hawa nafsu kita. Itulah itikaf. Inti itikaf itulah puncak Ramadan. Puncak Ramadan bukan puasa. Puncak Ramadan itu itikaf. Karena di Ramadan itu kita sedang berpuasa, kita sedang qiyamul lail. Itu puncaknya Ramadan. Dan dia sedang mengkhususkan diri untuk Allah di dalam masjid dan tidak berbicara apa-apa kecuali hanya zikir baca Quran, Buktikan Bapak. Apalagi ada masjid sini, dan ini kesempatan saya usul adakan itikaf 24 jam. Kalau enggak, saya kirim santri untuk jadi panitia di sini. Semoga Allah berkahi. Nanti baca buku ini, Bapak, ini 85 halaman. 85 halaman, dan infak cetak hanya 20.000. 20.000 rupiah. Jadi 20.000 itu Pak, hilang Bapak nggak sedih, dimakan nggak akan kenyang, kemudian ya dijadikan amal jariah akan lebih berkah. Ini infak cetaknya aja. Supaya Bapak baca dan mantap, supaya ngerti gimana cara mengisi Ramadan. Ada di luar nanti, supaya dimiliki oleh teman-teman, dan boleh beli banyak, bagi-bagi ke teman-teman di mana mereka berada, bagi hadiah-hadiah. Itu lebih bagus. Kita saingan, berlomba membangun pemahaman supaya orang lebih istiqomah. Ingat, ayo kita gerakkan mereka ini belajar ilmu, karena yang membuat istiqomah itu ilmu Pak, bukan kira-kira. Kita itu beramal, yang membuat ikhlas itu ilmu, bukan niru-niru orang lain. Makanya Allah turunkan pertama-tama perintah mencari ilmu, Iqra. Bukan perintah beribadah, bukan perintah beriman, perintah Iqra, supaya kita berilmu. Nah itu, karenanya baca buku. Ya. Ayo berlomba kita bagi-bagi buku supaya kita kebagian berkahnya amal jariah, insyaallah. Nanti kalau Bapak menghadiahkan, banyak orang beramal dan nanti mereka kebagian pahala. Kita yang menghadiahkan, dia mengamalkan, kita kebagian pahala yang sama. Seperti itu. Di sini di antara isinya, misalnya nih, saya kasih contoh ya. Misalnya Ramadan, indahnya Ramadan dalam Al-Quran, target ibadah kepada Allah, takwa dan hidayah Al-Quran, menguasai hawa nafsu, menaklukkan setan, taat total hanya kepada Allah, gembira dengan Ramadan, bulan yang agung. Wahai orang yang beriman, ayo ikuti program Ramadan. Sya'ban bulan persiapan, totalitas mengisi Ramadan. Siapa tahu ini Ramadan terakhir. Ramadan musim ibadah, bagaikan angin yang mengalir, keharuan tak terhingga. Senang berpuasa Ramadan. Ya, puasa menekan hawa nafsu. Sisi lain hikmah puasa. Ini banyak sekali Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua bisa saling berlomba-lomba untuk memberikan motivasi kepada teman-teman supaya mereka mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sekira itu mungkin sampai di sini pengajian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin mendapatkan buku ini silahkan di luar. Yang ingin berbagi untuk masjid juga silahkan teman-teman.